Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terus melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan serta waktu luang, sehingga kita bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam acara apa teman-teman? Acara Smart Muslim Generation, temukan jati diri, legitkan potensi. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, masih pagi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tak lupa pula kepada kita semua selaku pengikut ajaran agamanya. Karena melalui Rasulullah lah kita dibukakan jalan, yaitu dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Yulida. Kebetulan pemateri kita udah hadir di sini. Yang keempat nanti ada pembagian door prize, dan yang kelima atau terakhir itu penutup. Dan sesi terakhir nanti kita akan ada foto bersama ya teman-teman. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Hesti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Dia, istri Al-Aziz, berkata, itulah orang yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jazakallah khair kepada Mbak Hesti yang sudah melakukan ayat suci Al-Qurannya. Matanya ya, nggak usah bibir ya. Jangan kepalanya kak ya, matanya sampai mata. Jangan sampai, iya. Jangan semua mukanya ya kak. Ya. Silakan ambil deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pilihanku. Nanti jangan dimakan dulu. Ayo, gantian. Dibuka. Pinjem satunya, soalnya tutupnya cuma satu ya. Tapi penyiksaan. Ya, bismillah. Baca dulu, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dila, gimana rasanya? Ya kan gitu. Rasa apa yang dirasakan? Asam. Asam. Hidupmu satu rasa laos, satu rasa bawang, rasa asam. Ya. Kalau kalau di rumah nggak pakai kerudung, kalau keluar rumah nggak pakai kerudung, baru kalau pengajian pakai kerudung kan agak netral gitu ya, ngikutin kebanyakan gitu ya. Atau saya mau ikutan yang itu agak-agak Islami itu, nah gitu kan. Keluar rumah baru buka pintu udah pakai kerudung dan nutup aurat, nah kayak gitu. Mau yang mana nih? Itu pilihan namanya. Jadi menentukan jati diri kita itu menentukan kita mau masuk ke yang mana, gitu ya, kelompok yang mana, gitu. Nah kemudian selanjutnya mulai mengerti soal gengsi. Ya pasti ya kalau kemudian anak-anak remaja gitu ya, pas lagi ada pasar malam, nah, kemudian ada pasar malam tuh pas malam mingguan pasti semangat banget kan pengen pergi ke pasar malam. Enggak ya. Alhamdulillah kalau begitu berarti adik-adik yang ada di sini nih yang model nggak suka malam mingguan. Iya ya, maksudnya ya yang suka apa yang nggak suka? Ya, sip. Nah, ya lanjut. Nah, itu tadi karakter remaja. Secara umum remaja itu memang punya karakter yang sama, energik, aktif, kemudian juga sedang dalam pencarian jati diri, kemudian ya tadi ya ada rasa gengsi gitu ya. Jadi kalau ketemu yang bukan yang lain jenis ya, cowok gitu ya kan agak beda ya, kerudungnya kayak dibenerin gitu kan, atau kacamatanya dibenerin gitu ya, itu perwujudan dari rasa gengsi. Nah, akan tetapi ya, kita bisa lihat ternyata saat ini ketika remaja itu ketika mencari jati diri tapi kemudian salah gitu ya, salah menentukan pilihan hidup, salah menentukan jati diri, atau kemudian juga tak menemukan jati dirinya yang hakiki, maka yang terjadi ya, akan banyak masalah dalam hidup kita ya, yaitu dalam hidup remaja maupun ini dia. Nah, ini banyak banget di Brebes tuh saya melihat daerah Bangsri, kemudian sampai Kluwut. Itu kapan hari ya, minggu lalu itu lagi rame-rame polisi gitu ya, pas jam 2 malam itu kumpul gitu ya, ternyata nangkepin anak-anak remaja, anak-anak SMP, SMA, ngapain tawuran dan dalam kondisi mabok. Nah, itu kondisi remaja hari ini ya. Jadi kondisi remaja hari ini, kenakalan remaja itu bukan malah menurun tetapi meningkat, terutama setelah masa pandemi ya, boring kan di rumah ya, boring juga kan belajar online terus ya enggak. Nah, akhirnya karena tadi mereka itu kan masa-masa ingin menunjukkan eksistensi dirinya, kemudian juga masa-masa untuk ya, menunjukkan nih gue, kemudian mencari jati dirinya, mencari mana kelompok-kelompok ya, atau haluan-haluan yang harus saya ikuti, yang ingin saya ikuti. Maka ketika dia berteman dengan orang-orang yang kebiasaannya adalah tawuran, mabok-mabokan gitu ya, narkoba, ya dia akan ngikut gitu kan. Nah, makanya sungguh miris gitu ya, di sini ada 200.000 kasus pembunuhan yang itu dilakukan oleh anak-anak remaja. Jadi remaja udah berani melakukan tindak kriminal gitu. Dan itu jumlahnya luar biasa, 200.000. 200.000 itu bukan jumlah yang sedikit, kasih uang 200.000 senang nggak? Iya, nah ini bukan uang, ini kasus pembunuhan akibat kenakalan remaja. Nah, kemudian ini kecil-kecil ya, walaupun kecil-kecil tapi ini luar biasa nih ya datanya. Ini kakak ambil dari hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017, tercatat 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Berarti dari jumlah 100% anak muda, 84%-nya sudah pernah
pacaran itu tahun 2017. Nah, kemudian aktivitas yang dilakukan apa selama pacaran? Ya, berpegangan tangan 64% ya, wanita, kemudian 75% pria. Ya, kalau pelukan, nah itu 17% wanita, 33% pria. Nah, ini itu 30% wanita dan 50% pria. Kemudian sampai melakukan hubungan seksual. Alhamdulillah ini tadi. Nah, itu luar biasa banget kondisi remaja kita hari ini ketika mereka tidak menemukan jati diri atau salah memilih pilihan hidup mereka, akhirnya keceburnya di sini. Gitu ya. Ya, keceburnya di masalah-masalah yang benar-benar bikin orang tua kita itu sedih banget, ya kan? Kemudian kecewa banget, ya enggak? Ya, karena para remaja ini kan notabene adalah anak. Ya, mereka punya orang tua. Coba gimana rasanya kalau punya orang tua kemudian anaknya enggak kecewa banget gitu ya. Kecewa banget gitu kan. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ini di Indonesia ya, bukan di luar negeri, bukan di barat, bukan di Korea, bukan di Jepang. Tapi ini di Indonesia. Termasuk bebas. Nah, ini dia, kalau udah pacaran itu jadi pilihan hidup, budaya, gaya hidup, kemudian kalau nggak punya pacar masih jomblo dikatakan nggak laku, nggak gaul, nggak zaman. Nah, gimana? Masih tetap ingin menjomblo? Masih. Suaranya yang masih cuma 1-2 orang. Yang lain mana suaranya? Iya. Masih tetap mau dibilang nggak laku, nggak gaul, terus nggak zaman, terus apa lagi? Nggak apa? Nggak banget. Iya, nggak banget. Coba acungkan tangannya, siapa yang masih jomblo? Jomblo, yang masih jomblo. Berarti yang ini udah pada nikah nih, yang nggak ngacungin tangan nih. Udah pada nikah nih, berarti salah paham. Ibu ini untuk anak-anak remaja, Bu. Jadi mana nih? Coba angkat tangannya yang masih jomblo. Masih jomblo lo ya? Masih jomblo. Oh iya. Ya. Ini yang gini setengah jomblo, yang gini jomblo. Jadi ini ya jujur. Ini begini setengah jomblo nih beneran. Jadi status belum diketahui. Jadi ini gini. Nah, berarti alhamdulillah hampir semuanya rata menjomblo ya. Jadi karena memang luar biasa itu efek dari pergaulan bebas, pacaran. Karena nggak mungkin ya pacaran kemudian nggak ngelakuin apa duduk berdua 30 kita di sini. Jadinya nggak nggak udah 1 jam udah selesai jadwal apel pulang gitu kan? Gitu? Enggak ya? Udah pernah ya? Pasti kan ada yang dilakuin ya. Ya, aktivitas pacaran namanya aktivitas perbuatan. Ya, pasti ada yang dilakuin gitu kan. Sebelumnya tadi, nah hasilnya yang tadi nih. Ini anak siswi gitu ya, siswi SMA yang melahirkan di sekolah. Kemarin juga ada siswi SMA melahirkan di dalam kamar karena takut. Ya, takut sama ibunya, dia kontraksi di dalam kamar sampai akhirnya meninggal sama bayinya di dalam kamarnya berdua. Biar orang tuanya nggak tahu karena takut dimarahin banget sama orang tua. Nah, itu hasilnya, itu efek dari apa, gaya hidup yang kita ambil, pilihan jalan hidup yang kita ambil gitu. Nah, ini hasilnya itu bukan nangkep ikan ya, itu bukan buaya gitu kan, tapi itu adalah janin yang dibuang. Alhamdulillah ya. Sudah ditembak pacar, kemudian semuanya pada kena virusnya ya, yang itu yang dipeluk pacarnya, yang itu pada pelukan sendiri-sendiri karena saking terhipnotis. Bener nggak? Ya, kalau ada pacaran, kalau ada temennya jadian, kita ya
kita yang gitu kan, mereka yang jadian gitu kan. Ya, nah padahal nah, kita tahu aktivitas pacaran, kemudian tadi sampai ke ya, hal-hal yang di luar gitu ya syariat, karena memang pacaran itu juga termasuk ya kalau dalam Islam pacaran itu suatu yang diharamkan karena sama dengan mendekati zina gitu ya. Nah hasilnya ini menurut data laporan perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah ya, Provinsi Jawa Tengah, ada ratusan pasangan ya calon pengantin perempuan dan laki-laki, di sini pasangan laki-laki dan perempuan itu mengajukan dispensasi nikah. Ada yang tahu apa itu dispensasi nikah? Nggak tahu ya. Dispensasi nikah itu minta keringanan untuk segera dinikahkan walaupun belum cukup umur, karena minimal kalau perempuan itu kan umurnya 19 tahun, kalau laki-laki 21 tahun. Nah ini masih anak SMP, ini masih sekolah SMA, masih di bawah 19 tahun. Tapi karena udah hamil duluan, jadi hampir semua alasan pengajuan dispensasi nikah adalah karena hamil terlebih dahulu. Nah, bila ini jadi akhirnya terpaksa pihak KUA menerima dispensasi nikah. Solusi? Enggak, gitu kan? Akhirnya ya itu tadi ya, langsung ke KUA kalau udah lulus, apa mau kemana kan gitu. Ya, nah ini ternyata di bawah kita ya, di bawah adik-adik semua tuh banyak banget kasus pasangan ini ya, orang yang pacaran gitu ya, pasangan pemuda-pemudi yang pacaran itu mengajukan dispensasi nikah kan udah hamil duluan, dan orang tua biasanya malu kan, jadinya diajukan aja untuk dispensasi nikah, dapat keringanan untuk bisa menikah ya. Jadi tidak memenuhi syarat umur tapi boleh nikah gitu. Itu namanya dispensasi nikah. Ada yang mau? Naudzubillah. Ini di depan nih. Ya, ini di depan. Yang di depan ini juga. Iya, ini sengaja ya pakai sekarang lagi rame Korean Wave ya. Siapa yang nggak pernah dengar lagu Korea? Nggak pernah? Iya dia? Nggak pernah. Masih kelas 2 SMP ya? Tapi nggak apa-apa juga sih dengerin. Emang kenapa kan gitu ya? Yang penting bukan lagu-lagu yang membuat lalai kan gitu. Nah cuma di sini catatannya ya, tren Korean Wave ini itu bukan cuma buat menghibur diri gitu ya, menghibur hati yang lagi galau gitu ya, kemudian mungkin lagi habis tes kan kepalanya pusing, akhirnya cari hiburan dengerin aja lagu Korea, bukan cuma gitu, tetapi gitu ya saat ini tuh tren Korean Wave ini udah jadi gandrungan gitu ya. Jadi kalau bahasanya itu udah digandrungi banyak remaja, sampai-sampai bukan cuma lagunya aja tapi juga gaya berpakaiannya, kemudian juga pergaulannya, termasuk dandanannya. Nah, anak-anak laki-laki, ya, kalau anak-anak perempuan juga suka ya sama BTS. Kenal nggak BTS? Enggak kenal juga kok, lagu Korea juga enggak, BTS apalagi itu siapa gitu ya. Kalau Blackpink, ini yang ada di depan, nggak kenal? Iya. Jadi ya Blackpink, Bonpink, apalagi yang pink gitu ya. Nah itu K-pop yang lagi ngetren hari ini, dan bahkan baru kemarin tanggal 16 September konser musik festival K-pop diadakan di Jakarta. Dan luar biasa loh itu. Ternyata aku cantik, ternyata aku pinter. Ternyata nggak bisa ya. Walaupun cantik pinter, tapi kalau belum mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah dalam hidup kita, kita bukan apa-apa. Jadi itu matahari buminya di mana? Udah nggak kelihatan buminya, apalagi manusia, apalagi kita yang hidup di bumi. Ya, jadi itu. Jadi siapa saya? Saya ini hanyalah makhluk yang
sangat-sangat kecil yang nggak ada apa-apanya. Saya itu nggak bergerak kalau nggak ada yang menggerakkan. Saya nggak hidup kalau nggak ada yang menghidupkan. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu ya, kita ini sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka selanjutnya untuk apa kita hidup di dunia ini? Ya. Nah, di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 ini sudah masyhur, sudah biasa kita dengar gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini udah biasa. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi sudah terjawab ya, siapa kita? Kita itu adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan kita dihidupkan di dunia, di bumi yang sangat kecil ini gitu ya, juga atas ketentuan Allah, kemahabesaran Allah gitu ya. Dan ya, tujuan hidup kita ditentukan oleh Allah tadi di dalam surat Al-Dariyat, di dalam surat Al-Bayyinah, bahwa Allah tidak menciptakan kita, Allah tidak menghendaki kita hidup di dunia itu kecuali hanya untuk ibadah ya. Hanya untuk taat kepada Allah. Nah, taat yang seperti apa? Taatnya adalah taat yang lurus ya. Yang sebenar-benarnya taat, yang tak ada kesyirikan di dalamnya dan tak ada persekutuan di dalamnya. Jadi ketaatannya, ibadahnya itu benar-benar hanya kepada Allah saja. Gimana? Setuju? Setuju? Kayaknya tegang semua. Tegang semua ya? Enggak ya? Enggak tegang ya? Nah, ini nih. Kemudian untuk apa kita hidup di dunia? Kemudian mau kemana kita setelah mati? Ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup, ya, seorang muslim, pemuda muslim yang mengetahui tujuan hidup, maka dia akan punya cita-cita yang jelas dalam hidupnya. Apa? Yakni mati ingin masuk surga. Ya, bukan kemudian muda kaya raya, habis gitu muda bahagia, ya tua kaya raya, mati masuk surga, enak banget gitu ya. Gimana caranya gitu kan? Jadi cita-citanya semua pemuda muslim ketika sudah mengetahui bahwa hidupnya adalah untuk Allah, maka pastinya dia ingin banget ke surga. Nah, karena surga itu ada di atas, berarti hidup kita kualitasnya harus naik apa turun? Nah, harapannya adik-adik di sini setelah pulang dari kajian ini pengennya kualitas hidupnya naik apa turun? Naik sih. Lanjut berarti ya. Jadi nanti akan dikelompokkan ya. Jadi kalau sudah paham jati diri, terus ngapain nih? Kalau sudah tahu, sudah paham ternyata kita itu kecil, kita itu makhluk Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa adanya Allah, berarti kita harus ngapain? Menjadi remaja harapan Islam. Nah, satu bertakwa, ya, bertakwa solih taat. Kemudian dua smart. Karena nggak mungkin orang bertakwa dia ngerti gitu ya, ini perintah Allah apa bukan tanpa memahami. Ternyata aku cantik, ternyata aku pinter. Ternyata nggak bisa ya. Walaupun cantik pinter, tapi kalau belum mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah dalam hidup kita, kita bukan apa-apa. Jadi itu matahari buminya di mana? Udah nggak kelihatan buminya, apalagi manusia, apalagi kita yang hidup di bumi. Ya, nah, jadi itu. Jadi siapa saya? Saya ini hanyalah makhluk ya, sangat-sangat kecil yang nggak ada apa-apanya. Saya itu nggak bergerak kalau nggak ada yang menggerakkan. Saya nggak hidup kalau nggak ada yang menghidupkan. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu ya, kita ini sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka selanjutnya untuk apa kita
hidup di dunia ini. Ya. Nah, di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 ini sudah masyhur, sudah biasa kita dengar gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini udah biasa. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi sudah terjawab ya, siapa kita? Kita itu adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan kita, kita dihidupkan di dunia, di bumi yang sangat kecil ini gitu ya, juga atas ketentuan Allah, kemahabesaran Allah gitu ya. Dan tujuan hidup kita ditentukan oleh Allah tadi di dalam surat Ad-Dariyat, di dalam surat Al-Bayyinah, bahwa Allah tidak menciptakan kita, Allah tidak menghendaki kita hidup di dunia itu kecuali hanya untuk ibadah ya. Hanya untuk taat kepada Allah. Nah, taat yang seperti apa? Taatnya adalah taat yang lurus ya. Yang sebenar-benarnya taat, yang tak ada kesyirikan di dalamnya dan tak ada persekutuan di dalamnya. Jadi ketaatannya, ibadahnya itu benar-benar hanya kepada Allah saja. Gimana? Setuju? Setuju? Kayaknya tegang semua. Tegang semua ya? Enggak ya? Enggak tegang ya? Nah, ini nih. Kemudian, untuk apa kita hidup di dunia? Kemudian, mau kemana kita setelah mati nih? Ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup ya, seorang muslim, pemuda muslim yang mengetahui tujuan hidup, maka dia akan punya cita-cita yang jelas dalam hidupnya. Apa? Yakni mati ingin masuk surga ya, bukan kemudian muda kaya raya, habis gitu muda bahagia, yang tua kaya raya, mati masuk surga, enak banget gitu ya. Gimana caranya gitu kan? Nah, ini jadi cita-citanya semua pemuda muslim ketika sudah mengetahui bahwa hidupnya adalah untuk Allah, maka pastinya dia ingin banget ke surga. Nah, karena surga itu ada di atas, berarti hidup kita kualitasnya harus naik apa turun? Nah, harapannya adik-adik di sini setelah pulang dari kajian ini pengennya kualitas hidupnya naik apa turun? Naik sih. Lanjut berarti ya. Jadi nanti akan dikelompokkan ya. Jadi kalau sudah paham jati diri, terus ngapain nih? Kalau sudah tahu, sudah paham ternyata kita itu kecil, kita itu makhluk Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa adanya Allah, berarti kita harus ngapain? Menjadi remaja harapan Islam. Nah, satu bertakwa, ya, bertakwa solih taat. Kemudian dua smart, karena nggak mungkin orang bertakwa dia ngerti gitu ya, ini perintah Allah apa bukan tanpa memahami harapan Islam. Kemudian gaul, nggak kuper, nggak kurang pergaulan. Jadi yang namanya remaja muslim ya, bertakwa, cerdas itu bukan kemudian menyendiri gitu ya, mojok sendiri, kemudian jadi kutu-kutu sampai nggak peduli dengan kondisi umat, kemudian nggak punya teman bergaul. Nah, yang terakhir adalah pejuang Islam, remaja muslim gitu ya, hidupnya untuk ibadah. Nah, dan ibadahnya yang paling agung itu adalah memperjuangkan Islam. Nah ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan pemuda itu demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa gitu ya. Karena dengan memilikinya mereka itu dianggap ada. Jadi kalau tanpa keduanya mereka dianggap tidak ada gitu ya. Maka seorang pemikir dari Beirut ya, mengatakan adalah terletak di tangan para pemuda kepentingan umat, dan terletak di tangan pemuda juga kehidupan umat ini. Gimana? Siap jadi pemuda harapan Islam? Siap. Coba ya-nya. Siapa kita? Pemuda Muslim. Siapa kita? Pemuda Muslim. Pemuda Muslim itu kita. Ayo
Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, gimana sih cara mempertahankan iman supaya iman kita itu enggak berdiam di hukuman Allah? Cara mempertahankan iman supaya iman kita itu tidak melemah. Bisa kan kadang iman itu kan ada naik turun gitu. Jadi sulit mempertimbangkan gimana benarnya kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak dijawab Kak. Oke, langsung dijawab ya. Iya, semrawut ya, kalau bahasanya tuh ya Allah, godaannya banyak banget nggak anak-anak remaja, banyak banget godaannya. Kita udah pengen ngejomblo, ternyata Masya Allah gitu ya, luar biasa. Kita kan ngejomblonya jomblo visabilillah gitu ya. Jadi karena Allah kita ngejomblo. Nah tapi kenapa kok banyak banget apa ya itu namanya bisikan-bisikan yang kemudian membuat kita akhirnya lemah gitu kan. Akhirnya ke bawah juga arus budaya pacaran. Nah gimana nih caranya kan gitu. Ya bukan hanya masalah pacaran aja sih sebenarnya, termasuk kayak budaya nyontek ya di sekolah. Nah itu kalau lemah iman gimana? Lupa dah kalau Allah itu maha mengawasi, ya kan? Kan cuma kali ini gitu kan cuma UTS nggak apa-apa. Nah bapaknya buat diri sendiri. Nah kayak gitu. Sebenarnya ada tips-tipsnya gitu. Yang pertama adalah satu ya, memahami Islam. Jadi Islam itu dipahami sampai benar-benar mendalam. Ya, bukan cuma masalah sholat Islam tuh ya, bukan cuma masalah zakat gitu kan, bukan cuma masalah menutup aurat gitu ya. Tapi di dalam Islam itu ada yang namanya konsep tentang akidah ya, akidah meyakini Allah. Jadi ketika kita yakin kepada Allah 100%, ya, maka ketika kita melakukan apapun ya, dalam kehidupan kita mesti ingat Allah. Ya, ada kesadaran dalam diri kita. Ya, gitu kan. Aku diawasi nih sama Allah. Nah, itu namanya muraqabah ya, menghadirkan muraqabah dalam diri kita. Ya, selalu merasa diawasi. Gitu. Kemudian yang kedua, gimana caranya gitu ya agar kemudian pemahaman kita ini terjaga. Berarti ya memang satu-satunya jalan adalah kita ya, intensif gitu ya, apa bahasa kerennya ya, rajin gitu ya, rajin pergi ke taman-taman surga. Ya apa itu taman-taman surga? Taman-taman surga itu adalah majelis ilmu. Nah, coba di majelis ilmu itu ada 3 hal yang bisa kita ambil. Pertama, bagi yang tidak tahu akan menjadi tahu. Bagi yang lupa akan diingatkan. Bagi yang ingat akan Bagi yang ingat akan dikuatkan ingatannya. Semakin di-refresh kalau bahasanya ya. Ada 3 nilai penting gitu ya, nilai kebaikan. Jadi majelis ilmu itu di taman-taman surga itu. Jadi ya nggak males-males ketika ada kajian Islam, kajian remaja, gercep langsung datang. Di mana nih gitu kan? Kajian sekarang di mana nih Mbak Kak Novi gitu ya. Nah, ini ada Kak Novi nih CP-nya nih. Tinggal WA aja sama Kak Novi, Kak saya mau ikut kajian gitu ya. Ada yang mingguan. Nah, itu nanti Kak Novi akan balas tuh. Insya Allah gercep ya Kak Novi ya, nggak slow respon ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita dikelilingi oleh teman-teman solihah. Nah itu yang akan menjadi penjaga kita. Jadi kalau teman-temannya solihah, pasti ketika melakukan kesalahan akan mengingatkan. Ya. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Gitu ya. Itu orang-orang yang solih. Ya, teman-teman yang solihah. Jadi berarti kita berada di circle-nya orang-orang yang solihah ya, bukan solih ya. Solihah. Ingat ya, solihah. Ya, bukan teman yang solih. Kalau yang solih kubunya nanti Iwan remaja-remaja pemuda
yang pria gitu ya. Nah, kita wanita, berarti circle kita adalah juga sesama wanita. Wanita solihah, remaja-remaja solihah. Nah, insya Allah 3 hal itu ya, saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Gitu. Gimana? Kakak Febri gimana? Udah jelas. Selanjutnya satu penanya lagi ya, karena waktu ini tinggal sedikit. Tadi Kakak Febri dari kelompok Fatimah ya. Sekarang satu lagi, siapa yang mau bertanya? Yuk, siapa yang mau nih? Itu dapat door prize. Oh, boleh. Iya. Maaf, saya mau tanya, kenapa Namanya siapa? Isa? Iya. Kenapa sekarang lebih tingkat memainkan HP itu meninggalkan sholat? Tidak melaksanakan Melaksanakan sholat. Kasih door prize gak nih? Door prize ya. Nah, yang gede dikeluarin duluan buat door prize-nya. Tinggal yang kecil-kecil tuh. Ya, membuka. Kenapa ya saat ini kok lebih senang pegang HP daripada melaksanakan sholat ya? Adanya memanggil gitu ya, kita masih enak online main HP gitu ya, searching berkelana di mana-mana di dunia maya begitu kan, sampai ketemu ya, kenalan pun di dunia maya, sampai berpacaran pun di dunia maya. Kenapa ya kok bisa begitu? Nah, pertama tadi, jadi kalau kita kembalikan lagi ke permasalahan kita tadi di awal ya, kita remaja muslim itu kan memang gengsinya tinggi, kemudian ingin tahunya besar karena apa? Masa-masa pencarian jati diri. Nah, di saat itulah ya, ketika kita memilih jauh dari Allah, maka kehidupan kita pun seperti yang tadi Mbak siapa? Mbak Izzah gitu ya, Mbak Izzah sampaikan gitu ya, akhirnya lebih mementingkan hiburan HP daripada taat kepada Allah ya, panggilan sholat gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga bisa ya, bisa di apa namanya, di solusi gitu. Gimana caranya kalau mengingatkan ada teman yang begitu, atau mungkin kita yang masih begitu gitu ya, nanti kita ingatkan lagi tuh sama yang lain. Nah, kita itu kecil, kita itu makhluk Allah gitu kan. Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah kan gitu ya. Nah, dan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Nah, ibadah biasanya itu kan tadi ya, sholat, zakat, kemudian menutup aurat, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya gitu ya, termasuk bersegera ketika ada adzan namanya gitu. Nah, itu berarti butuh ada yang mengingatkan. Pas lagi pegang HP ternyata temennya juga chatting, udah berhenti HP-nya gitu, yuk kita sholat dulu. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, berarti sinkronnya udah solihah ya, alhamdulillah. Nah, gitu, itu enaknya, nilai plusnya, kebaikannya ketika kita punya sahabat solihah, bukan malah saling dukung mendukung dalam kemaksiatan. Oke? Ya, sip. Sudah? Apa masih ada? Sudah kan, terima kasih atas jawabannya. Oh iya teman-teman, ini sebelum diakhiri, kakak panitia udah siap kuesionernya? Oh, nanti teman-teman di sini kan akan dibagikan kuesioner ya, kuesioner tentang acara kita hari ini. Jadi Smart Muslim Community ini bukan hanya untuk hari ini aja. Nah, teman-teman itu nanti bisa berkelanjutan, bisa banyak ngobrol tentang Islam atau seputar problematika kehidupan gitu ya. Nanti teman-teman akan dibimbing oleh kakak mentor teman-teman semua. Oh iya teman-teman, sebelum diisi kuesionernya nanti minta tolong di follow akun IG sama akun YouTube-nya ya. IG-nya SMG Community dan YouTube-nya SMG Community.
teman-teman udah memegang itu kuesionernya, nanti mohon untuk diisi semua ya. Jangan lupa diisi nama sama nomor HP-nya. Nanti kita akan adakan grup. Nah, kalau misalkan yang SMG Community ini ngadain acara lagi, kira-kira teman-teman bakalan hadir nggak nih? Hadir ya. IG SMG Community, YouTube juga SMG Community. Kalau yang udah diisi kuesionernya bisa dikumpulkan ke kakak pembinanya ya. Tadi yang kelompok Khadijah dengan Kak Sari, kelompok Aisyah dengan Kak Rini, kelompok Fatimah dengan Kak Lina. Untuk kesan dan pesannya apa aja sebagai masukan buat semua panitia ya. Siapa kita? Siapa kita? Are you smart Muslim? Yes, we are. Pemuda Muslim. Are you smart Muslim?